Jadi di sini aku akan membuat tutorial editing dan layouting pada MS Word. Jadi ikutin sampai akhir ya. Yang pertama, kita klik layout, karena kita akan mengatur size-nya, kita gunain A4, dan margin kita gunain yang top 4, left 4, bottom 3, right 3. Nah, setelah itu kita ke menu home. Nah, di menu home ini kita akan membuat multi level list. Kita pencet, terus di venue multi level list. Setelah itu kita atur. Heading akan membuat heading 1. Ini levelnya kita ganti level 1, file numbernya kita pilih yang nothing. Setelah itu kita ketik number stylenya, kita ganti ke angka Romawi karena ini heading 1. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita akan buat heading 2. Heading 2 itu levelnya level 2. Setelah itu kita follow number bitnya kita ganti space. Nah, di sini kita hapus dulu. Terus kita input level number from. Seperti ini. Ya. Setelah itu kita kasih titik terlebih dahulu. Number stylenya kita ganti yang nomor biasa karena ini udah di heading 2 atau subbab. Setelah itu karena ini masih ada angka Romawinya, kita centang legal style numbering-nya. Nah, seperti ini. Terus kita ke heading 3. Dari heading 3 ini levelnya kita ganti level 3. Setelah itu follow number bitnya kita ganti space. Terus enter formatting for numbernya kita pertama kita include level number from, itu pilih yang level 1. Setelah itu kita kasih titik terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita klik lagi yang level 2. Setelah itu kita kasih titik. Setelah itu kita pilih yang number style from this levelnya tuh yang angka biasa. Setelah itu kita kasih titik di belakangnya. Seperti ini. Nah, terus kita centang legal style numbernya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan memodify-nya sesuai dengan peraturan pedoman skripsi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Bidar. Yang pertama kita klik kanan heading 1, kita klik modify. Setelah itu kita pilih yang fontnya Times New Roman, ukurannya 14, bold, warnanya warna hitam, dan ini ada di tengah. Terus kita klik OK. Nah, terus kita akan memodify yang heading 2. Heading 2 kita modify, Times New Roman juga, ininya 14, kalau yang ini 12. Heading 2 dan heading 3 itu fontnya 12, pakai warna hitam, terus kita automali atau kita klik OK. Nah, jadi setelah itu kita akan memodify heading 3. Kita klik kanan, kita pilih modify, heading 3 kita pakai Times New Roman, ukuran 12, di bold, dan warnanya hitam. Itu kan kita udah membuat modify yang heading 3. Terus kita juga modify yang normal. Kita ketik modify, terus Times New Roman, font ukurannya 12, tapi ini nggak bold, terus warnanya itu warna hitam, dan kita menggunakan paragraf yang rata kanan dan rata kiri. Kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat cover, halaman pengesahan, halaman persetujuan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, di sini kita ke menu layout, terus kita break seperti ini. Setelah itu kita ke menu home. Jadi jangan lupa covernya ini kita pakai heading 1. Seperti itu. Terus kita next page lagi. Next page. Break. Terus ini halaman pengesahan. Kita juga pakai yang heading 1 biar nanti masuk ke daftar isi. Nah, seperti itu. Karena kita sudah, jadi ini halaman persetujuan juga sudah, daftar isi sudah, daftar tabel juga sudah, daftar gambar juga sudah. Jadi kita klik headingnya, terus kita shift enter, jadi seperti ini. Udah. Dan kita akan membuat subbab. Kita copy dulu. Subbab kita pakai yang heading 2. Kita pakai heading 2, kita paste yang tadi kita udah copy.
Setelah itu, di sini kita akan mengedit yang heading 3. Caranya sama. Copy dulu. Setelah itu kita ke heading 3. Nah, seperti ini kita copy lagi. Kita paste. Nah, jadi seperti ini cara buatnya. Dan caranya seperti ini sampai bab yang terakhir dan subbab dan sub-subbab yang terakhir. Caranya sama seperti itu. Kita udah buat headingnya, tadi udah aku kasih tutorial. Nah, ini hasilnya. Jadi jangan lupa juga setiap babnya itu nanti di next page. Caranya seperti yang aku udah jelasin di bagian cover. Ini seperti ini. Seperti itu membuat tabel. Pertama kita blok dulu tabelnya. Kita blok dulu tabelnya, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke bawah tulisan tabel 1. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat tabel sesuai dengan pedoman skripsi. Kita buat dulu tabelnya. Setelah itu kita pencet border, terus kita no border. Setelah itu kita blok bagian judulnya saja. Kita pencet border lagi, terus kita ke tab border. Setelah itu bottom border. Dan kita juga sama di bagian bawah. Tapi ini cuman bottom border doang. Seperti ini. Nah, setelah itu kita insert caption. Kita blok lagi. Setelah itu kita klik kanan. Kita klik insert caption. Ini kita pilih yang above select item karena biar judul tabelnya itu di atas. Terus kita new label. Terus kita ketik. Di sini kita ketik ya tabel 1 titik. Terus nanti kita klik OK karena di sini saya sudah. Terus kita tadi sudah nge-copy judulnya kayak gini. Terus kita klik OK. Nah, setelah itu ada di sini. Setelah itu kita judulnya kita ganti. Setelah itu kita ganti fontnya 12. Kita ganti warna hitam. Nah, jadi seperti ini. Nah, tabel yang satunya juga sama seperti itu caranya. Karena kita tadi sudah buat insert tabelnya. Ini yang tabel 1.2-nya. Setelah itu kita ke gambar. Kita mau insert gambar. Nah, untuk insert gambar, kita copy dulu ini judulnya. Kita copy. Setelah itu kita download gambarnya. Setelah itu kita buat di gambar titik 1. Kita enter. Setelah itu kita ke insert. Kita picture. Kita cari gambarnya, terus kita insert. Nah, kita bisa perkecil terlebih dahulu. Setelah itu kita ke home, kita taruh di tengah gambarnya, kita klik kanan, kita pilih insert caption. Nah, kita pilih posisinya yang di bawah atau below selected item. Terus kita ketik gambar 1 titik, kita klik OK. Setelah itu kita edit dulu ininya. Nah, seperti ini. Terus kita klik OK. Nah, terus kita ganti fontnya ukuran 12. Terus warnanya jadi warna hitam. Nah, seperti ini. Setelah itu gambar 2 tadi saya udah insert. Caranya sama, kita klik kanan, insert caption. Kita salin judulnya terlebih dahulu. Copy.
klik kanan, insert, sama seperti tadi. Terus kita paste. Nah, seperti ini kita klik OK. Setelah itu kita edit dulu sama seperti tadi. Nah, jadi lalu kita akan insert citation. Kita menggunakan Mendeley. Jadi pertama-tama kita cari jurnal atau artikel di Google Scholar, lalu nanti di-download dan dimasukkan ke Mendeley. Nah, caranya untuk citation itu tuh kita klik reference. Setelah itu kita klik insert citation. Kita cari nama penulisnya. Kita ke Google Mendeley dulu. Terus kita cari ini, nama penulisnya Guru Felix Anugrah. Terus setelah itu kita ke Word, kita insert citation. So, kita ketik. Nah, kita klik, terus kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini caranya. Dan sama caranya semuanya, daftar pustaka terlebih dahulu. Karena tadi udah insert citation, jadi kita next page. Jadi kita next page di sini. Terus yang kayak tadi caranya klik, terus next page. Nah, terus nanti muncul lembar kosong. Nah, di sini kita daftar buat daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini memakai heading 1 biar masuk ke daftar isi. Seperti ini. Lalu enter. Setelah itu buat daftar pustakanya itu kita ke referen. Nah, terus kita klik yang insert biografi ini. Nah, jadi sudah tercantum 5 citasinya. Setelah itu kita akan membuat daftar isi. Yang pertama, kita masuk ke menu reference. Setelah itu kita pilih table of content. Kita pilih yang custom. Nah, seperti ini kita hyperlinknya ini di analyst. Tab leadernya ini kita pilih yang titik-titik. Habis itu kita klik OK. Nah, sudah jadi daftar isinya. Oke, setelah itu kita akan buat daftar tabel. Caranya hampir sama kayak yang daftar isi. Kita tinggal ke menu reference. Habis itu kita klik insert table of figure. Terus kita analyze hyperlinknya. Tab leadernya kita ganti non karena di pedoman skripsi Fakultas Ekonomi Untitar itu tidak ada tab leadernya. Terus kita ini pilih tabel, terus kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita ke daftar gambar. Caranya sama kayak tabel. Buat daftar tabel, insert tabel of figure, di analyze. Setelah itu kita pilih yang non, kita ini pilih yang gambar 1 titik ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya guys. Oke, sebentar aku rapiin terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Ini daftar gambar, ini daftar tabelnya. Kita membuat daftar isi, daftar tabel. Oh iya, tadi daftar tabelnya kita tambahin judulnya, tabel, judul, dan halaman. Daftar gambar juga. Setelah itu kita akan mengatur spacing setiap per judulnya. Kita mulai dari cover terlebih dahulu. Nah, ini cover tadi udah saya edit, tapi masih saya masukin ke sini. Dari cover, kita berburu cover. Itu untuk spasinya sendiri itu 1,0. Setelah itu halaman persetujuan juga sama 1,0. Seperti ini. Setelah itu kita ke halaman pengesahan penguji. Itu juga sama 1,0. Nah, lalu kita ke daftar isi. Nah, daftar isi ini 1,5. Untuk daftar isi sendiri 1,5 spasinya. Nah, kalau itu bisa ke remove before paragraph. Nah, jadi seperti ini. Daftar tabel juga spasinya 1,5. Daftar gambar juga spasinya 1,5. Seperti ini. Setelah itu kita ke bab 1. Nah, untuk bab 1 itu tuh spasinya ada di 2. Bab 1 sampai 3 itu spasinya ada 2.
Jadi kita tinggal blok. Jadi spasinya ada 2 ya. Sebentar. Spasinya ada 2. Seperti ini. Setelah itu di sini kita akan membuat nomor halaman. Yang pertama kita pastinya di next spec terlebih dahulu agar header antara cover dan juga lembar pengesahan ini berbeda. Di dahulu, terus kita ke insert. Setelah itu kita ke page number. Kita pilih bottom of page. Kita pilih number 2. Format numbernya kita mulai dari angka 1 seperti ini. Klik OK. Ini kita matikan link to reference-nya. Pokoknya seperti itu caranya sampai ke daftar gambar. Karena kita sudah mengatur ya, ini cover sudah tidak ada halamannya, terus ini udah urut ya, pakai menggunakan angka Romawi. Nah seperti ini. Nah karena ini bab satunya 8, harusnya bab 1 itu halamannya itu halaman 1, jadi tapi menggunakan angka biasa, bukan angka Romawi, dan setiap bab tuh posisinya ada di bawah tengah nomor halamannya, tetapi kalau subbab, kalau bukan bab, itu tuh nanti halamannya ada di pojok kanan atas. Kita akan mengubah yang halaman di bab 1. Yang pertama kita matikan link to preference-nya, kita matikan. Nah seperti ini. Yang bagian header-nya juga link to preference-nya dimatikan seperti ini. Setelah itu kita ke centang different of page-nya. Nah, terus kita pilih page number, bottom, kita pilih yang number 2. Kita hapus dulu ininya. Seperti ini, terus kita page number, bottom of page, terus number 2. Karena ini masih angka 8, kita page number, format page number. Setelah itu startnya itu diganti angka 1 seperti ini. Nah, jadi ininya angka 1. Nah, karena di halaman 2 ini bukan bab, maka kita letakkan nomor halamannya di kanan, bagian kanan atas. Ini karena nomor 2 masih ada di tengah, kita hapus. Setelah itu kita pilih page number, top of page, terus kita pilih yang line number 3 ini. Nah, jadi nomor 2-nya udah ada di kanan pojok atas. Setelah kita lihat, nah nomor 3-nya juga sudah sama, nomor 4 juga sudah, nomor 5 juga udah, nomor 6 udah. Nah, untuk yang bab 2 kita letakkan kursor di sini, di nomor halamannya. Terus kita centang different free spec-nya. Nah, jadi di angka 13. Ini 14, udah benar. Juga sudah. Nah, ini caranya sama, tinggal dicentang different free first spec-nya seperti ini. Nah, untuk daftar pustaka juga sama. Nah, di sini. Nah, jadi ini udah nomor halamannya. Udah kita ubah. Setelah itu kita akan melakukan update pada daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar.
Udah diblok ya, udah semua diblok. Terus kita ke reference, terus kita update tabel. Nah, ini udah terupdate seperti ini. Terus kita juga akan update daftar tabelnya. Update entry tabel, terus kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Terus kita ke update tabel lagi. Update entry tabel. Nah, sudah kita update semua. Nomor halaman juga sudah dibuat. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih semuanya.